Pada malam ini kita sudah sampai ya di perikop yang terakhir dari Injil Markus pasal 1 yang sudah kita pelajari sejak bulan Januari ya tahun Tuhan 2022. Nah, kalau kita mengamati Injil Markus adalah Injil yang paling pendek ya dari keempat Injil. Pasal yang pertama kalau kita amati ternyata pasal yang cukup panjang ya. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah outline untuk dibagikan berhubung tidak cukup. Jadi yang sudah mendapatkan outline ini dari WA, harap bisa membacanya dari WA. Yang tidak mendapatkan WA, bisa membacanya dari secari kertas ini. Nah, alangkah baiknya kalau kita sudah mempelajari satu pasal yang panjang ya, kita mengingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari. Karena dikatakan barang siapa yang bisa menyimpan firman Tuhan dalam lubuk jantungnya, bahkan merenungkan firman itu siang dan malam, orang itu orang yang berbahagia dan diberkati. Kadang-kadang kita sering ya belajar firman Tuhan, sudah selesai kita pelajari, terus kita tidak mengingatnya lagi. Ya, firman Tuhan berkata apa? Seperti orang yang melihat wajahnya di cermin, kemudian melupakan wajahnya itu seperti apa. Nah, supaya kita tidak melupakan pasal 1 dari Injil Markus, ternyata ada paling tidak 10 hal yang bisa kita ingat. 5 hal yang pertama, itu saya beri akronim A, B, C, D, E. A, apa itu A? Injil Markus pasal 1 ayat 1 dikatakan ini adalah awal dari Injil Yesus Kristus Putra Allah. Awal ya, A ya. Nah, B, pada awal Injil ini dikatakan Yesus didahului oleh pendahulunya yang bernama Yohanes yang diberi gelar pembaptis. Karena dia membaptis begitu banyak orang ya yang bertobat. Jadi B adalah baptisan. Baptisan Yohanes ada 2 lambang yang ingin dia tunjukkan. Yang pertama tanda orang bertobat. Apa buktinya kita bertobat? Yaitu kita manusia semua sudah mau mendengarkan dan taat firman Tuhan, itu tobat loh. Anak-anak mau dengar lagi kata-kata orang tua, itu namanya tobat. Kalau sekarang anak-anak lebih suka dengar apa? Kata-kata dari gadgetnya. Sehingga tidak mau lagi mendengarkan kata-kata orang tua. Itu artinya tidak bertobat. Jadi baptisan Yohanes punya 2 lambang. Pertobatan orang Israel secara massal. Belum pernah terjadi sebelumnya ya. Beribu-ribu orang datang dibaptis dan bertobat. Kembali kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan. Yang kedua lambangnya adalah bukan tobat tapi nobat. Nobatkan Yesus dari Nazaret sebagai Kristus yang adalah nabi, imam dan raja. Jadi 2 lambang dari baptisan Yohanes. Kristus dinobatkan dan kita sudah pelajari yang baptisan Yohanes. C, apa itu C? Kalau kita lihat C, itu setelah Yesus dibaptis, dia dicobai di padang gurun, mewakili kita manusia. Kemudian D, Danau Galilea, itu daerah yang paling banyak dilayani Yesus, dan dia memulai pelayanannya di Danau Galilea. Hal kelima yang kita pelajari, E. Jadi kita sudah belajar juga, Yesus tahu pelayanannya di muka bumi hanya 3,5 tahun. Dia memilih para penerusnya yang disebut penginjil-penginjil, evangelis-evangelis. Yang pertama juga dicatat di pasal 1. Nah, selanjutnya kita melihat ada pernyataan kuasa Tuhan Yesus dalam 5 hal. Karena dia adalah hamba, tapi dia adalah mendapatkan delegasi yang full ya dari Allah Bapa ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, menjadi hamba dalam Injil Markus. Kita melihat di Injil Markus begitu banyak kata segera, segera, segera. Ada orang mencoba menghitung, itu sekitar 42 kali kata segera.
Jadi kuasa Yesus pertama kali dinyatakan dengan mujizat. Jadi Alkitab ini dari 4 Injil paling tidak ada 40 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain, 38 kali. Dan Injil Markus mencatat secara spesifik mujizat yang pertama itu roh jahat yang merasuki orang yang berada di dalam sinagog, itu diusir oleh Tuhan Yesus. Dan roh jahat itu kenal siapakah Tuhan Yesus. Tapi roh jahat itu tidak diizinkan untuk membuka mulutnya mengatakan siapa Yesus. Jadi kuasa Yesus dinyatakan mengusir roh jahat. Kemudian kuasa Yesus dinyatakan juga untuk mengusir bukan hanya roh jahat, begitu banyak penyakit. Ya, demam tinggi. Dan kalau kita lihat di Alkitab, juga saya sudah sharingkan, mujizat-mujizat Yesus itu hampir separuh loh adalah menyembuhkan tubuh manusia yang sakit. Ibu mertua Petrus yang demam tinggi itu disembuhkan oleh Yesus, dan setelah dia sembuh, setelah dia sehat, dia waras ya. Kalau sekarang kita waras, apa sih keinginan Tuhan untuk kita yang sehat dan waras? Banyak orang cacat, banyak orang gila di muka bumi ini. Yesus ingin yang sehat dan waras melayaninya. Itu yang paling baik ya, jadi pelayan Tuhan. Ya, begitu banyak pelayanan yang dapat kita lakukan di gereja. Nah, kita lihat ya, Yesus menyembuhkan begitu banyak orang di rumah mertua Petrus. Di akhir dari hari Sabat. Nah, hari ini hari Sabat ya, hari Sabat orang Kristen. Karena orang Yahudi ya, sangat benci pada Yesus kalau menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi begitu hari Sabat berganti, itu berkerumun orang di rumah ibu mertua Petrus. Semua penyakit dia sembuhkan. Jadi kuasa Yesus mengatasi ya, badan manusia. Kemudian setelah itu Yesus ya berdoa. Jadi kamu juga sudah dikatakan dalam mimbar ini bahwa kuasa itu banyak ya dihubungkan dengan doa. Nah, saya memberitahu kalian ya, satu clue ya untuk melihat orang punya kuasa enggak sebagai orang Kristen. Kalau dia ketemu kamu, dia ngomong aja dari A, B, C, cop, 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 cop. Enggak pernah diam mulutnya. Semua hal dia bicarakan. Tapi kalau kamu tanya, kamu berdoa enggak? Kamu kalau berdoa, waktumu kurang dibandingkan kamu ngomong, kamu itu tong kosong nyaring bunyinya. Ngerti ya? Banyak orang suka ngomong, tapi doanya enggak ada. Pelayan Tuhan seperti itu nggak punya kuasa. Jadi Yesus ya menunjukkan walaupun dia maha kuasa, dia terus ya berdoa. Ya, jadi kita jangan menjadi orang yang sangat aktif loh. Ya, orang yang aktif kalau anak kecil, saya pernah di Singapura, bapak ibunya bilang tuh kayak monkey, kayak kera, kayak apa? Nggak bisa diam. Ya, harus jadi orang yang bisa diam, bisa berdoa, merenungkan firman Tuhan, berbicara pada Tuhan lebih banyak daripada berbicara pada manusia. Itu kunci kuasa loh. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga menunjukkan kuasanya, kalau kita baca, dia mengunjungi kota-kota lain. Ya, kalau kita bisa pergi ke kota-kota lain, biasanya untuk dharma wisata, ya seperti Indonesia diberitakan sudah membuka airport internasional, Jakarta, Bali, dan ada beberapa negara sudah boleh datang, dan orang senang berdharma wisata. Ya, tapi sekarang ya, orang yang Tuhan Yesus anggap ya seperti dia adalah bisa mengunjungi begitu banyak tempat, begitu banyak kota, dan kesanalah Yesus melakukan pengabaran Injil dan mengajarkan firman dan melakukan mujizat. Intinya ya, kita harus berdoa terus supaya gereja ini Tuhan pakai mengutus sebanyak-banyaknya pengabar Injil untuk mendirikan gereja-gereja Tuhan Yesus. Jadi kuasa Yesus dinyatakan loh, mengunjungi seluruh ya, negara Israel pada saat itu dengan jalan kaki loh, 3,5 tahun loh. Dia lakukan. Nah, kemudian ya pada malam hari ini kita mau melihat perikop yang terakhir.
Ya, perikop ke-10 ya. Tadi sudah 9 saya ungkapkan ya. 5 ABC plus 4 kuasa. Nah, di sini di ayat 40 sampai 45 itu seorang yang berpenyakit kusta. Zaman sekarang sudah jarang orang yang kita temui berpenyakit kusta. Saya pernah bertemu seorang yang sakit kusta tapi sudah disembuhkan. Ayah saya juga mungkin dia masih ingat. Orang ini bekerja di Rumah Sakit Umum Sulukam. Bentuk wajahnya, kulitnya beda dengan kita loh. Tetapi oleh Dr. Gary almarhum, dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Karena kusta itu disebabkan oleh bakteri. Dan bakteri itu bisa menyerang sel manusia. Sel manusia itu kalau diserang oleh penyakit kusta, itu ya bisa hancur. Ya, tangannya bisa copot.